Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam wa li abainatil masyayikh ibn Susbat wal mu'minina ila asma'i min dadil bila taraskan disdini diri terang dan sinbasana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari kata Ibrahim Al-Khawas ya. Baris kedua di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, tiada ada fakir itu fakir hingga ada di dalamnya dua perkara. Pertama, berpegang kepada Allah, dan kedua, syukur bagi Allah pada barang yang diperoleh daripada Dia. Tidak ada hamba itu dikatakan dia fakir kepada Allah. Fakirnya di sini bukan fakir nggak punya harta. Fakir berhajatnya itu kepada Allah, tidak akan sampai hamba itu sampai kepada hakikat fakir yang berhajat betul dia kepada Allah, melainkan harus ada padanya dua perkara. Pertama, berpegang kepada Allah. Kenapa maka berpegang kepada Allah? Karena Allah itu dihajatinya. Jadi jangan lepas lagi, jangan lupa lagi. Asal kita udah tawakal, keluar dari diri, berlepas dari diri, maka diri yang kita lepas itu, dia pegangannya, hajatannya, perlunya kepada urusan Allah. Allah telah mengurus dirinya, itu baru fakir. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam diri kita, seakan-akan kita yang ngatur diri kita. Allahnya mana? Karena rasa aku itu ada, nggak ada Tuhannya. Nah, jadi rasa akunya itulah membuat kita terhijab. Maka dikatakan dengan istilah di sini, hijab yang terbesar adalah dirimu sendiri. Maksudnya apa? Rasa aku itu menguasai diri kita sendiri. Itulah hijab, tutupan yang paling besar, tertutup batin kita untuk memandang hak Allah Ta'ala yang mengurus pada diri kita. Nah, jadi belum kita fakir waktu itu. Makanya dikatakan antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sekalian itu fakir kepada Allah. Perlu berhajat, bertaut kehidupanmu, jiwamu, ruhmu, badanmu, petunjukmu, semuanya berhajat kepada Allah. Kalau nggak ditunjuki nggak bisa. Kalau nggak disehatkan nggak sehat. Kalau nggak ada melihat atau mendengar Allah jadikan sifatnya kepada badan kita, nggak bisa. Nah, oleh karena itu harus berpegang. Mana berpegang ini tawakal dia. Pakai tawakal itu bagaimana? Bukan hanya ucapan tawakal aja. Memakai tawakal itu bagaimana yang sebenarnya dikatakan tawakal? Itu pertama. Kedua, mensyukuri bagi Allah pada barang yang diperoleh daripada dunia. Inilah dunia badan kita ini. Hidup umur di dunia syukur. Yang dimiliki oleh badan syukur. Sehat, ada harta, ada bisa makan, ada minum, bisa bepergian, bisa berjalan, badan sehat, itu anugerah Allah padanya. Alhamdulillah. Jadi yang dikatakan syukur itu bukan hanya alhamdulillah mulut, bukan. Itu hanya ucapan syukur. Yang dikatakan syukur dengan sebenar syukur, memandang Allah itu yang menyampaikan nikmat pada badan itu langsung dia. Nah, ini Allah bisa melihat. Aku langsung mandang. Ini sifat basarmu kau jadikan pada mataku. Aku syukur. Itulah makna syukur.
Ini yang menggerakkan badanku berjalan. Ini kudamu, itulah syukur. Nah, jadi ini antara Allah dengan badan. Kemudian antara Allah dengan karunia-Nya, itu kita nikmati di dunia. Inilah makna syukur. Memandang kepada yang memberi, bukan memandang kepada bendanya. Dan kata mereka itu setengah sebagian daripada alamat dihinakan oleh Allah Ta'ala bagi hamba itu. Mana? Disampaikan segala hajatnya dalam negeri dunia ini dengan segera, hati-hati. Segala kemudahan dunia itu disampaikan oleh Allah dengan segera, itu hati-hati. Mungkin ini kita mendapat kehinaan di sini. Artinya barangkali tidak sadar kita tuh sedang mengalami istidraj, diulur dengan umur, diulur dengan harta, diulur dengan selera nafsu, kepingin apa aja bisa. Itu istidraj. Istidraj artinya kita dimasukkan, istidraj durjun itu laci, bahasa Arab, dimasukkan ke dalam laci kita. Tahu disimpankan di situ, enak main aku segala lengkap, tarik keluarkan nyawanya. Waduh, nggak sempat. Durjun bahasa Arab laci. Istidraj dimasukkan ke dalam lubang, dimasukkan ke dalam simpanan, dimasukkan di dalam lubang kesenangan, gitu maksudnya. Diulur kita di dalam hidup yang terus ada, tapi lupa pulang. Wah, enak kali ya, lupa. Imam Ghazali itu memisalkan dunia ini seperti tempat rantauan. Kapal perjalanan itulah kapal kendaraan kita. Sampailah kepada pulau yang sangat indah, penuh dengan permata, dengan pemandangan, penuh dengan batuan-batuan yang mahal, penuh dengan segala keindahan hewan-hewan, burung dan segalanya. Kemudian nakoda kapal bilang, wahai penumpang sekalian, ini kita tempat istirahat untuk bersenang-senang, silakan turun. Tapi ingat, panggilan kalau kapal itu apa namanya? Serini atau apa? Serini 3 kali ya. Jangan sempat lengah, kami tinggalkan. Masuk ke pulau tadi. Waduh, menakjubkan. Pemandangannya indah, batu-batuannya, waduh sangat berharga, mahal. Sibuk dengan ngambil-ngambil batu mahal, pilih sana, pilih sini, makin ke dalam makin aneh, makin ke dalam makin aneh. Tahu-tahu sampai ke jauh, dengar suara sini kapal, nggak dengar dia. Tet. Bagi orang yang siap bakal pulang, asal panggilan pertama, naik ke kapal kosong. Dia bisa memilih tempat yang paling istimewa di situ. Wah, udah yang tadi makin jauh, karena melihat pemandangan dan hanyut dalam segala keindahannya. Serini kedua, masih ingat, jauh tapinya, pulang dengan cepat. Tengok, walah tempat istimewa udah diisi orang-orang pertama. Udahlah, yang kedua inilah. Yang makin jauh ke dalam, sampai jauh, datang Serini ketiga. Ada yang dengar, ada yang enggak. Yang dengar dia cepat pulang, tapi cepat berlari dan terus bisalah sempat naik. Yang jauh kali ditinggalkan kapal, hanyutlah di dalam permainan, nggak tahu jalan pulang. Itulah perumpamaannya. Jadi manusia ini kebanyakan hanyut di dalam permainan dunia sehingga dia lupa pulang. Maka karena itu dunia ini pada prinsipnya cuma 4. Lahun pertama, lahun berbuat yang sia-sia. Main sana, main sini. Kalau sekarang anak muda HP ya gitu. Itu kenyataannya deh. Lupa tugas, lupa belajar, lupa ngapal, lupa sholat.
Yang kedua na'bun, permainan. Main ini habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, takasrum fil amwal. Memperbanyak harta. Kawan sebelah dah beli ini, kita belum lagi pak. Piye ki? Syukurlah. Gak mau kalah sama jiran. Habis sih belum begitu aja. Yang keempat, wa takasrum fil aulad. Itu aulad, memperbanyak anak itu istilahnya istilah. Artinya singgah di warung-warung, mak anak dari hanya sana hanya sini. Itulah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Istidraj ya, itu Allah menghinakan awak. Disampaikan segala hajatnya dan negeri dunia ini dengan segera. Maka barang siapa mengetahui daripadanya selain daripada barang yang telah tersebut itu, maka bahwasanya menjadi sakit akan dikau akan yang dihalangi oleh Allah Ta'ala. Kepingin ini terhalang, kepingin ini nggak bisa beli, kepingin ini aduh nggak ada duit. Karena ketidakpaham engkau daripada Allah dalamnya. Padahal kalau kau paham itu Allah memeliharamu. Masuk bu dari sini bu, dari depan bu. Iyo. Gak enak uangnya. Orangnya tinggi. Ya. Dah ya. Nah, itulah dia. Enggak paham. Padahal yang dibuat oleh Allah tuh penegah-penegah, penghalang-penghalang daripadanya ke dunia. Sebenarnya Allah tuh tidak menyelamatkan awak. Dan jikalau paham engkau, niscaya engkau puji akan dia akan Allah atas setiap hal. Dan barang siapa mengetahui akan Allah Ta'ala mengasihi padanya dan menganugerahi atasnya dan sangat sayang padanya, maka tidak mengapa pada barang yang dihadapkannya padanya. Maksudnya tak masalah apa yang dihadapkan oleh Allah. Mungkin derita, nggak masalah. Mungkin gagal, mau beli ini nggak bisa, nggak masalah. Karena memandang hikmah Allah itu. Kalau nafsu nggak suka. Nah, kalau nafsu. Jumpa apa? Halaman 63 ya. 63 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dari atas. Jumpa? Yuk. Awak pun nggak perhatikan ya, tadi awak baca terus. Tadi salah informasi lah itu kalau itu. Dah, yang mana? Pindah, nggak masalah. Nah, mana dia? Data baru dan ketahui olehmu. Dan ketahui, di tengah ya, agak tengah ya, nggak masalah. Yang penting tadi yang ngaji juga udah paham. Dan ketahui olehmu bahwasanya jikalau engkau lihat kepada taksir asbab yang terbit daripadamu dan engkau lihat akan dia bagimu dan berdiri engkau sertanya, maka adalah demikian itu menjadi syirik daripadamu. Bukan surga ya. Salah tulis tuh. Syirik, itu surga, syirik. Kalau kita memandang tasir asbab, wah ini gara-gara ini maka gini, syirik. Kemudian yang membuat sebab itu gara-gara kita, wah kena aku rajin, aku dapat hasil banyak, syirik. Coba. Karena kita, taksirnya dari kita, kesan bekasnya dari kita. Itu salah tulis tuh surga itu. Ya.
Dan kau lihat akan dia bagimu, itu aku punya, kepunyaanku, kerjaanku, amalku, usahaku, syirik. Dan berdiri engkau sertanya, aku ikut di situ, bukan Allah yang mengerjakan, tapi aku, syirik. Coba, selama kita merasakan aku yang berbuat, tetap syirik. Maka karena itu kata Ibnu Ruslan, kullukum syirkun khafiyun wa la yazharu tauhidu illa kharaja min nafsi. Yang betul. Setiap kamu itu terus berada dalam keadaan syirik khafi, kecuali dan tak jelas tauhidnya, kecuali dia udah bisa keluar darinya. Pertanyaannya, kita bisa apa nggak keluar dari diri? Kalau masih akunya, niat aku, syirik. Aku rasa berbuat. Maka karena itu yang tauhid itu tauhidul af'al, tawakal itu awal. Melepaskan diri biar diri kita itu diurus oleh Allah, itu awal permulaan untuk tauhid. Sebelum dia sampai tawakal, maka dia belum bisa bertauhid. Maka karena itu ini mempelajari manusia ini ada hati, ada kemauan hati, kehendak hati. Kemudian kehendak hati tadi diluaskan pandangannya. Pandangannya bisa nengok sana sini, tapi akunya masih ada. Ingat, selama akunya masih ada, itu tetap syirik. Gak bisa dielakkan itu. Kecuali udah bisa tawakal, kecuali udah bisa menyerahkan dirinya. Maka karena itu Imam Tajuddin bin Athaillah, at-tawakkulu aslun fit tauhidi. Atau sebaliknya, at-tauhidu huwa tawakkul. Tauhid itu itulah tawakal. Atau tawakal itu asal dasar untuk tauhid. Sebelum dia menyerahkan dirinya habis, lepas dari diri, tidak bisa dikatakan dia bertauhid. Tetap dia syirik. Sudah jelas ya? Coba kita sambung lagi supaya jelas ini. Nah, macam mana supaya tidak syirik? Maka adalah bikin itu syirik daripadamu. Dan jikalau engkau tilik dan jikalau engkau pandang kepada segala af'al, segala perbuatan, dipandang daripada sekira-kira yang berbuat dia, yang berbuat itu Allah, maka engkau dapatlah tauhid. Nah, tengok. Kan lawan syirik kan? Tadi bukan surga. Salah tulis tuh. Engkau dapatlah syirik, engkau dapatlah tauhid. Tauhid apa namanya? Tauhid perbuatan hak Allah. Namanya tauhidul af'al. Mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala, memperbuatan hak Allah Ta'ala yang amat kuasa dalam segala perbuatan. Maka bahwasanya hak Allah Ta'ala itu wahid, cuman satu. Tidak ada dua yang memperbuat. Tak yang berbuat, dua. Kalau merasa aku saja, sikit aja aku beramal, aku berbuat, aku melihat, aku tahu, itu dah tauhidnya. Syiriknya syirik dalam sifat. Rasa berbuat, syirik dalam af'al. Merasa aku yang bersyukur, merasa aku yang sabar, merasa aku yang menolong orang, merasa aku yang bersifat pemurah, merasa aku yang ini dan itu tauhidul asma. Itu syirik pada asma. Baru kunci dan tauhidul sifat itu mana? Mati. Aku nggak ada lagi di diriku, mati. Kembalikan pada asal. Asal badanku adalah saripati tanah, dia cuman benda mati. Kembalikan ya pada asal. Kenapa mampu berbuat? Yang mampu berbuat ini adalah Allah khitab ruh alastu birabbikum. Ruh itu pandangan kepada Tuhan itu tidak lepas dan melekat. Kudrat iradat ilmu hayat sama basar itu dipandang nyata oleh ruh.
tatkala roh itu sudah sampai ke jasad, maka jasad memberikan kesan tempat kezahiran Tuhan. Nah, di situ dia. Karena nggak pernah lepas dia. Pandangan pengenalan itu nggak pernah lepas, bukan hanya kabar. Tapi persaksian itu tidak lupa-lupa lagi. Karena di situ bala syahidna. Kata-kata syahidna itu, iya Tuhan kami saksikan. Kata-kata saksikan itu abadi. Masalahnya, kenapa roh dimasukkan ke dalam jasad yang berpenuh-penuh dengan, ya dicampur dengan nafsu, kok enggak kenal lagi Tuhan? Dijawab, nafsu yang mencampuri kejadian jasad itu arahannya lebih kuat kepada yang bukan Allah, yakni dunia dan segala isinya. Kalaulah tidak nur Allah kembali menerangkan ruh ini untuk memperkenalkan alastu birabbikum, itu istilahnya, maka nafsu itu terus berkuasa terus sampai badan ini mati, sampai ruh itu keluar. Tapi kalau Allah itu menolongi hamba ini supaya hamba ini balik memandang Tuhannya, maka didatangkan oleh Allah segala nurnya itu, menindih segala kemauan-kemauan nafsu, maka nafsu itu lumpuh, nggak bisa berbuat, nggak bisa berkutik, tunduk, sehingga yang nampak hak Allah Ta'ala. Itulah pertolongan Allah kepada hamba yang ditunjukinya. Kalau tidak, kita sampai mati nggak bertuhan. Karena perangai nafsu itu dua. Pertama diperangaikan dengan perangai jahat, yang kedua memang nggak mau bertuhan, kecuali udah disiksa habis-habisan. Jadi ukurannya kita sendiri nanti memandang diri kita itu sampai di mana kita. Sini udah dikatakan perbuatan itu satu, cuman wahid, Allah Ta'ala saya sendiri. Dan tiada atasnya dalam hakikat zaid, tak bertambah, cuman satu itulah dia. Zaid itu bertambah. Tidak ada bertambah jadi dua, tidak, cuman satu perbuatan. Derita, susah, kaya, miskin, hidup, mati, semua yang membuat cuma satu, Allah. Wa hasiluhu ayyam kasyifalaka, dan kesimpulannya bahwa terbuka dengan kasyaf bagimu. Nah, itulah dia. Daripada sekira-kira ia jua, daripada sekira-kira Allah jua, dan yaitu atas setiap suatu sangat kuasa, maka Maha Suci Allah yang memberi nikmat atas segala yang wujud, dengan menjadikan mereka itu daripada Adam semata-mata gak ada, Adam sama bahasanya itu, dan dikurniai mereka itu dalam wujud mereka itu hingga selama-lamanya. Jadi wujud roh ini ganti badan itu sampai selama-lamanya. Tuan badan itu bertukar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ya, nggak salam pun nggak apa-apa, langsung aja dulu ya. Itu lebih bagus. Sekali lagi ya, kita mempraktis. Sini Pak, duduk Pak. Nah situ. Nah langsung seorang aja nggak apa-apa sih. Iya. Sekali lagi ya, di 4 baris ya. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwinin binhuma. Ini bukan mukawwinin, Allah menciptakan. Likulli mukawwanin, setiap yang diadakan itu alam. Binhuma, pertama nikmatul ijadi, kedua nikmatul amdad. Bermula daripada nikmat yang tidak akan keluar mawujud daripada keduanya. Mana? Dan tidak dapat dielakkan lagi bagi tiap-tiap yang diadakannya itu daripada keduanya. Setiap yang diadakan oleh Allah Ta'ala itu akan menerima dua nikmat. Mana? Suatu pertama nikmat ijad, nikmat dia dijadikan namanya.
Yang kedua, nikmat amdad. Nikmat, uluran-uluran nikmat untuk hidup, untuk keperluan badan, untuk keperluan rohani, untuk keperluan jasmani, sampai nanti ke dalam surga. Itu namanya nikmat amdad. Maka nikmat ijad itu, nikmat dijadikan itu berarti menghilangkan adam sabik. Kalau udah kita dijadikan, sabiknya mana dulu? Yang menurut kita dulu mana? Nggak ada, habis. Karena kita dijadikan, berarti adamnya itu nggak ada lagi. Itulah makan adam sabik. Dulu kita nggak ada, namanya adam sabik. Setelah kita dijadikan, timbullah jadi ada, berarti maujud. Tidak ada lagi, sabik adam itu udah habis dia, nggak ada lagi. Kalau udah berwujud, bagaimana? Baru menyusul. Iya. Dan jikalau tiada demikian itu, niscaya senantiasa ma'dum. Karena diwujudkan nggak ada lagi ma'dum. Berwujud sekarang ini. Berarti wujud kita tuh dengan wujud Allah. Wujud kita tuh dengan kejahiran wujud Allah. Cuman itu tadi, masalahnya orang itu bertauhid atau tidak. Yang kedua, nikmat amdad, yaitu menghilangkan adam lahik, menghilangkan akan ditemui tidak ada. Tidak, kamu terus ada. Tidak ada nanti yang tidak ada menemui. Cuman yang bersambung cuman badan. Kejadian ruhmu untuk menerima nikmat kau di kuburan. Kalau ini cerita nikmat, dapat nikmat kau raudatan min riyadil jannah, dapat taman surga di kuburan. Ini cerita nikmat, bukan cerita azab. Yang kedua, akan jumpa kepada Allah langsung, tempatmu di surga. Dan di situ abadi, tidak ada namanya lagi adam lahir. Tidak ada yang menemuimu yang tidak ada, dia terus abadi. Namanya adam lahir. Dan jikalau tiada demikian itu, niscaya panalah ia. Sedangkan kita diabadikan waktu itu. Yang hidup panah di dunia cuman. Maka hak Allah Ta'ala jua yang memberi nikmat senantiasa selama-lamanya, maka tiada terhinggakan baginya nikmatnya itu. Itu maka Allah itu menzahirkan Rahman dan Rahim kepada manusia. Tinggal lagi manusia yang dipilih, dia akan menemui Allah Ta'ala mulai dari dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau manusia itu tidak dipilih oleh Allah, maka dia dibiarkan hanyut dengan keinginan dirinya. Dia nanti akan gak tahu jalan pulang, dan dia akan ditempatkan dalam siksa yang sangat berat, dibakar di api. Itu akan datang nanti sambungannya faedah. Datang ya. Jadi yang ketinggalan ini, ya udahlah, kau berikanlah ketinggalan. Catat ya. Halaman 64. Akan datang faedahnya itu. Wallahu a'lam bishawab.